Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Perintah Sultan untuk mencari gajah putih dengan iming-iming hadiah dan kedudukan, viral sampai ke seluruh pelosok negeri. Para raja dan warga mulai masuk ke rimba belantara mencari gajah putih. Purnama berganti purnama, gajah putih belum tertangkap juga. Sampai akhirnya, semua orang kelelahan dan menghentikan pencarian gajah putih. Kabarnya, orang sudah menghentikan pencarian gajah putih, kata Cik Serule 3 purnama menjelang rapat tahunan Raja-Raja Sekerajaan Aceh Darussalam. Benarkah? Tanya Sengeda mengernyitkan alis. Begitulah kabar yang sampai ke telinga saya, ujar Cik Serule datar. Beberapa malam lalu, saya kembali bermimpi bertemu abang. Dia minta segera menyelenggarakan acara doa di makamnya, ungkap Sengeda. Masa iya? Ucap Cik Serule heran. Benar Cik, yakin Sengeda. Baiklah, segera kita bikin acara doa di makam abangmu. Siapa tahu petunjuk dalam mimpimu benar, kata Cik Serule pasrah. Kalaupun gagal, kita sudah berusaha. Teruslah melangkah meskipun lelah, jangan menyerah sampai bismillah menjadi alhamdulillah, tambah Cik Serule berfilsafat. Benar Cik, patut kita coba, kata Sengeda setengah memohon. Kita pilih waktunya pada hari Asyuro, Cik Serule menetapkan. Menjelang masuk hari Asyuro atau hari ke-10 bulan Muharram, Cik Serule, Sengeda dan beberapa penduduk kampung berangkat ke makam Bener Meriah di Samarkilang. Mereka membawa semua peralatan masak, alat musik, beras, bumbu, bekal makanan dan peralatan menangkap ikan. Rombongan itu menuju ke makam Bener Meriah, yang berada di atas bukit kecil, dikelilingi sungai dangkal berbatu dan berair jernih. Cik Serule membagi tugas, ada yang menangkap ikan, menanak nasi, dan ada pula yang membaca Al-Quran serta doa selamat. Acara hari itu ditutup dengan makan siang bersama dilanjutkan salat duhur berjamaah. Sambil menikmati istirahat siang, para peniup seruling dan penabuh gegedem semacam gendang perkusi, membawakan beberapa lagu. Penduduk mengelilingi para pemusik membentuk gelungan. Sengeda maju ke tengah gelungan sambil melilit sehelai opokio, kain panjang di lehernya. Pemusik diminta memainkan nada yang sangat sedih untuk mengiringi sebuku ratapan perpisahan. Pemuda yang dipanggil Eda itu akan menari mengikuti irama musik. Sengeda mulai bersebuku, melantunkan ratapan perpisahan yang ditujukan kepada abangnya, Bener Meriah. Dia menari sambil menghentak-hentak opokio sampai mengeluarkan bunyi mirip kepakan sayap elang. Seolah-olah dia sedang melayang-layang seperti seekor elang sedang terbang. Beginilah sepenggal ratapan pembuka yang dilantunkan Sengeda. Ibu, elang berdendang, pandai sungguh ibu membentang tikarnya, burung yang berkicau sungguh ayah bisa menafsirkan kata-katanya. Ibu, sudah habiskah sifat yang empatmu? Habiskah nasib 7-nya ayah, oh ayah? Ayah, ayah, bagaimanakah nasib kami, ayah? Ibu, dari kecil sudah engkau besarkan, dari pendek sudah engkau panjangkan, berpisah rasanya roh semangatku, ketika sepakat melepaskan kami, oh ayah. Musik yang mengalun dalam irama sedih mengiringnya berlari ke depan, lalu mundur ke belakang. Kemudian, dia meliuk-liuk ke kiri dan ke kanan. Terkadang dia terlihat seperti seekor elang yang sedang terbang, di lain waktu gerakannya berubah layaknya gerakan seekor gajah. Sebuku yang dinyanyikan Sengeda menebar aura duka cita. Bukan hanya Sengeda yang larut dalam nyanyian itu, penonton pun dibuat terharu, bahkan sampai menangis dan histeris. Lelaki dan perempuan yang hadir di sana tidak mampu menahan air mata. Semua menunduk, membiarkan air mata mereka mengalir. Sesekali, mereka menyeka air mata itu dengan lengan baju. Sungguh menyayat sebuku yang dinyanyikan Sengeda, menyatu dengan tarian dan musik pengiring. Tiada tawa dan tepuk tangan, yang terdengar hanya isak tangis. Kesyahduan itu tiba-tiba dikejutkan oleh suara lengkingan dahsyat. Laksana bunyi terompet di medan perang. Sengeda menghentikan sebuku. Bunyi musik lenyap ditelan suara itu. Semua menoleh ke arah sumber bunyi. Suara itu berasal dari semak belukar dari arah sungai kecil. Terdengar bunyi ranting patah, lalu muncul seekor gajah berwarna putih. Gadingnya panjang, hampir sepanjang belalai. Gajah putih itu terus mendekat ke arah Sengeda. Orang-orang yang ada di sana berlarian menyelamatkan diri. Semua panik, hanya Sengeda yang tetap tenang. Dia berjalan mendekati gajah putih, diikuti Cik Serule di belakangnya. Allahu Akbar, pekik Sengeda. Gajah putih itu terdiam. Hewan ini tidak bereaksi sebagaimana seekor hewan liar umumnya. Sengeda mengelus tubuh dan belalai sang gajah, lalu memanggil namanya, Bahagia. Sengeda memberi isyarat,
Gajah Putih mengikuti isyarat itu. Sengeda dan Cik Serule melangkah, Gajah Putih mengikuti mereka dari belakang sampai ke kampung Serule. Raja Lingga yang ke-14 sangat gembira mendengar berita Gajah Putih ditemukan di wilayah kerajaannya. Raja yang kejam itu mulai membayangkan hadiah dan kedudukan tinggi dari Sultan. Segera dikirim Sagi Pendari ke rumah Cik Serule, meminta agar Gajah Putih segera diantar ke Kuta Raja. Sang Raja akan menyusul dengan mengambil jalan pintas melalui pegunungan di pinggir Danau Laut Tawar.